Chang Baotong sudah lama tidak bertemu. Pertama-tama aku ingin memukulmu. Aku akan memukulmu. Lupakan apa yang dikatakan Tuan. Apa kamu tahu kenapa aku ingin memukulmu? Pergilah kalian berdua, bisa bicara perlahan-lahan. Terima kasih sudah datang untuk menemuiku hari ini. Aku sebenarnya sudah menyiapkan Cerita klise untuk diberikan padamu. Seorang pria. Demi perusahaan keluarga, dia meninggalkan wanita dan anak yang dia cintai. bersama dengan wanita yang tidak dia sukai. Selama belasan hingga puluhan tahun. Untungnya tidak punya anak. Kalau tidak akan ada satu ikatan lagi. Dan satu utang budi lebih banyak. Aku sudah tinggal di kota Dao selama beberapa waktu. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Tapi aku takut mengganggu kehidupanmu. Aku tahu kamu hidup bahagia sekarang. Punya keluarga yang bahagia. Tapi akhir-akhir ini, aku sangat merindukan hari-hari di kota Dao. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Meski aku bisa mengendalikan kakiku. Tapi aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Pukulan Chang Baotong barusan tepat sekali. Aku yang kurang ajar. Aku yang kurang ajar mengganggu kehidupanmu. Sweeping, aku hanya ingin memberitahumu secara langsung. Aku memberkatimu. Aku memberkatimu karena telah menemukan Chang Baotong suami yang begitu baik. Sudahlah, kembalilah, jangan sampai orang lain salah paham. Kamu datang hari ini, mendengarkanku bicara begitu banyak. Aku sudah sangat senang. Ini adalah keinginanku selama lebih dari 20 tahun. Terima kasih. Maafkan aku Baotong terlalu impulsif barusan. Aku mewakilinya untuk mengucapkan selamat tinggal padamu.
Halo Paman Chang. San Cheng. Tian Hui dia bermasalah, dia mau bunuh diri. Jangan bercanda tentang hal seperti ini pada Paman. Aku tidak punya waktu luang untuk bercanda denganmu. Sudahlah. Taksi. Kamu di mana? Beritahu aku biar abangmu mencarimu. Ada apa katakan padaku. Biar aku yang bodoh ini bisa memberimu sedikit nasihat, oke? Kamu tidak perlu mencariku. Buat apa mencariku? Dengarkan saja aku. Anak kecil, jangan takut, kita cuma bakal kasih suntikan di pantatmu. Siapa ini terus-menerus menelepon tanpa henti? Aku sedang sibuk sungguh. Tidak akan kuangkat, aku sedang sibuk. Lebih baik kamu angkat teleponnya, tidak butuh waktu lama kok. Aku sudah melakukannya selama 30 tahun. Masih tidak percaya padaku? Bukan begitu maksudku, hanya saja aku khawatir kamu ada urusan mendesak. Xiaolu, tolong angkat teleponnya untukku, oke? Baik-baiklah, berbaring ya anak pintar. Halo, Guru Chang bunuh diri? Guru Chang bilang Tian Hui mau bunuh diri. Apa-apaan ini? Tunggu sebentar ya. Tian Hui, dengar kata kakak ini ya. Dari zaman dulu sampai sekarang memang sudah hukumnya seperti itu. Cinta pertama itu memang selalu membuat orang. Kamu tidak boleh berpikir begitu kan? Berikan sedikit keyakinan pada dirimu sendiri. Lalu katakan pada kakak di mana kamu sekarang. Mari kita bicara dengan baik-baik, oke? Hal-hal yang membuatmu tidak senang kamu selalu ceritakan padaku kan? Kamu benar-benar tidak perlu mencariku, aku baik-baik saja. Mendengarkanku adalah penghiburan terbaik untukku. Maukah kamu mendengarkanku? Coba ceritakan lagi pada kakak apa yang membuatmu tidak senang. Kita pasti bisa melewati ini kan? Halo Tian Hui. Jangan lakukan hal bodoh Tian Hui. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Matikan saja. Coba telepon lagi. Halo? Sudah mati, jangan lihat aku, lihat jalannya dong. Aku tahu. Tian Hui. Yah, kamu bikin kaget aja. Jangan bikin kaget gitu dong, aku hampir tergelincir tadi. Tian Hui, ayah salah, benar-benar salah. Semua ini salah ayah. Apapun yang ingin kamu lakukan, ayah mendukungmu. Oke? Bukan salahmu, aku yang tidak berguna. Aku mengecewakan kalian. Guru Chang, apa-apaan ini, jangan begini dong. Tianchi, turun. Hei, pelan-pelan, aku turun dulu ya. Jangan bergerak sembarangan. Pak, apa yang Bapak lakukan Kamu ini? temani ayahmu turun, aku akan menemani dia di sini. Biarkan ibumu bicara, jangan bikin masalah, cepatlah. Aku pikir cara ibu ini mungkin bisa berhasil. Kita tunggu saja di sini, kalau ada situasi mendadak kita langsung maju. Oke, jangan keluar sembarangan. Kalau kamu keluar nanti malah memancing emosinya, tetap di sini saja. Tidak apa-apa. Aku dengar kamu. Nak, duduklah dan bicara. Apa dia sudah menipumu? Apakah dia punya wanita lain? Seperti sinetron sangat klise. Tidak bisa mendengarnya. Aku lega mendengarnya. Apa maksud dari kata-kata ini? Cewek mana yang pacaran? Setiap ibu takut dengan masalah ini. Takut pria itu menipu anak perempuan mereka. Mencaci mereka hingga mereka merasa tersakiti. Apa kamu berharap hal seperti ini terjadi lebih awal? Tidak ada seorang ibu pun menginginkan hal ini terjadi. Tapi apa gunanya? Mencegah sejak dini atau menghindari penyakit, apakah itu berguna? Begitu putri memiliki pacar, apa dia akan mendengarkan kata-kata ibunya? Bu, aku tahu ini semua salahku. Karena tidak bisa dihindari, maka biarkan terjadi lebih awal.
Masih ada ruang untuk bernegosiasi. Kalau sampai umur 30-40 tahun kau menghadapinya, menghadapi hal ini, bayangkan sendiri betapa menyedihkannya. Ibu sudah pernah mengalami. Waktu muda aku bahkan lebih parah darimu. Ibu, apa ibu juga pernah patah hati? Anak bodoh, kau pikir cewek yang patah hati cuma dirimu saja. Apakah ayahmu adalah cinta pertamaku? Mau dengar ceritanya? Mau. Dia tinggi, tubuhnya tegap, sangat bersinar. Saat itu dia dirawat di rumah sakit kami. Kebetulan dia masuk ke ruang rawatku. Bagaimana dia mengejarmu? Keesokan harinya saat aku sedang memeriksa kamarnya, dia menemukan buku puisi bahasa Inggris di tangannya. Baca padaku. Aku bertanya padanya, apa yang kau baca? Dia bilang, hatiku adalah burung di padang gurun. Jatuh di matamu dan menemukan langit. Lalu kalian bersama. Sejak itu dia selalu membaca puisi. Dia bisa bangun dari tempat tidur. Beberapa foto saya. Cukup romantis. Tiba-tiba suatu hari dia bilang padaku. Dia suka padaku, bawa aku ke Amerika untuk menikah. Jadi kita jatuh cinta. Dan kemudian, aku akan hamil. Hamil? Setelah dia kembali tidak ada berita. Saat muda, selalu berpikir bahwa cinta ini adalah seluruh kehidupan. Tapi hamil sebelum menikah. Itu berarti ribuan orang tidur. Ayah saya tahu. Tentu saja jika tidak. Bagaimana bisa Anda dan Tianci hari ini? Aku ingat ayahmu. Aku bilang 3 kata. Aku pikir ayahku. Gadis, kau tahu ayahmu. Berapa harganya? Dia adalah mahasiswa Universitas Kedokteran. Pada zaman itu mahasiswa tidak bisa menikah. Ayahmu tidak berkedip. Pergi keluar dari sekolah. Dia untukku. Dia meninggalkan studinya selama bertahun-tahun. Kakekmu sangat marah sehingga dia memutuskan hubungan ayah anak. Sampai dia meninggal. Tak satu pun dari ayah dan anak mereka. Ibumu. Ibumu berutang terlalu banyak pada ayahmu. Ibu sangat pahit. Dia selalu merasa malu dengan kakekmu. Jadi dia, aku ingin kau pergi ke Universitas Kedokteran. Dia lebih takut kau akan pergi. Diintimidasi dan menderita. Jadi dia menentang Anda dan Gao Shuai.
Kamu harus mengerti dia. Selama ini dia membesarkanmu dan Tianqi. Tak pernah mengeluh sedikit pun. Ayahmu benar-benar tidak mudah. Nak, jangan buat dia terlalu kecewa. Jangan buat dia khawatir, oke? Jangan menangis lagi. Ayo, nak. Anak bodoh. Tidak apa-apa, sudah-sudah. Tianhui. Ayah hampir mati ketakutan, ini salah ayah. Ayah yang salah, ayah minta maaf padamu, ayah salah. Anak bodoh. Halo Tianqi, ini Paman Yu. Paman Yu, ada apa? Paman Yu ingin memberitahumu bahwa saya akan pergi. Anda akan pergi? Kapan kembali? Mungkin akan pergi untuk waktu yang lama. Bukan, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Saya hanya ingin mengatakan, sebelum pergi saya akan mampir ke rumahmu. Untuk mengunjungi ayah dan ibumu. Lihat waktu kamu datang berlatih tinju terakhir kali. Setelah selesai kamu bilang padaku, ingin mengundang Paman Yu ke rumahmu untuk makan malam. Tapi kamu bilang kamu bertaruh dengan ayahmu. Bahwa jika kamu tidak bisa mengalahkannya, dalam 3 bulan kamu tidak akan pulang. Sekarang 3 bulan sudah berakhir. Dan kamu sudah menang. Jadi bukankah seharusnya kamu mengundang Paman Yu ke rumahmu untuk makan? Benar. Kalau begitu, kalau kamu punya waktu, datanglah kapan saja. Kami menyambutmu. Baiklah, besok malam. Baiklah. Oke, kalau begitu aku akan menyiapkan makanan enak untukmu. Terima kasih banyak. Datang lebih awal ya. Baiklah, sampai jumpa. Baiklah, sampai jumpa. Apa yang sedang kamu lakukan, Guru Chang? Apakah kamu menyadarinya? Ada yang aneh.
Secara logika sekarang adalah era informasi elektronik. Definisi hak cipta untuk karya kreatif harusnya dilihat dari ide itu sendiri. Muncul di komputer siapa duluan? Ambil contoh game Eden yang pertama kali muncul. Di komputer kamu kan benar kan? Tapi kenapa tidak ada aturan seperti itu dihukum? Jadi di serial TV yang aku tonton para hacker itu bisa melakukan apa saja. Apa mereka bisa seenaknya mengubah waktu di komputer? Kalian berdua jangan ungkit-ungkit luka lama ini lagi deh. Kayaknya kamu bakal kalah di pengadilan ini nih. Ayah, Kalau memang harus kalah ya udahlah. Anggap aja belajar dari kekalahan. ada tamu. Sweeping datang sweeping. Sweeping Paman Yu Tianqi, Tianhui silakan masuk. Izinkan aku memperkenalkan. Ini ayahku, ini ibuku. Dan ini Paman Yu yang sering aku ceritakan padamu Yuzong. Beberapa hari lalu aku pergi main Paman Yu yang ngajak aku jalan-jalan. Benar kan? Anda pasti tamu istimewa yang disebut-sebut oleh Tianqi. Selamat datang, selamat datang. Halo Guru Chang, halo. Ini suamiku. Halo, Halo Nyonya Chang. Saya ini temannya Tianqi dan Tianhui. Teman beda generasi. Ya kami berteman baik. Mohon maaf jika aku lancang. Tapi aku yang maksa datang ke sini. Jadi mohon dimaklumi ya. Jangan salahkan mereka. Tidak. Tianhui terima bunga dari Paman Yu. Ayo duduk silakan duduk Paman Yu, silakan duduk, saya lepas sepatu dulu. Tidak usah ayah, tidak usah repot-repot, silakan langsung duduk saja. Baik silakan duduk, maaf merepotkan. Tidak apa. saya duduk di sini saja. Tianhui ingat sopan santun di depan tamu ya. Tianqi kamu temani Yuzong baiklah. Paman silakan duduk baik. Maaf ya hari ini, cuma makanan rumahan biasa. Semoga tidak menyinggung. Mana mungkin bisa makan masakan rumahan begini. Itu sudah rezeki saya juga. Ngomong-ngomong ini, semua dibuat sendiri oleh istri saya. Tianhui, selama beberapa hari ini ikut Paman Yu. Kemana saja kalian main? Kami main golf, terus juga main biliar dan ngumpulin banyak blueberry. Bagus, olahraga itu bagus sekali. Apa kamu merasa lebih baik sekarang? Saya selalu baik-baik saja. Sepertinya kita benar-benar harus berterima kasih pada Presiden Yu. Guru Chang jangan begitu sopan. Panggil saja aku Kayu. Baiklah. Sebenarnya saya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Tianhui. Saya belajar sedikit psikologi. Ketika Tianqi berbicara denganku dia berkata, Tianhui mengalami sedikit kegagalan. Saya berpikir, karena saya pernah mengalami dan punya kemampuan ini, tentu saja saya tidak bisa menolak. Terima kasih. Tianqi sering ngobrol denganku tentang kamu. Apa kamu ingin tahu bagaimana Tianqi memandangmu? Saya sangat tertarik.
Beginilah katanya padaku. Dia bilang aku dan ayahku Lao Chang berdua. Meski tidak akur dan bertengkar, sampai kepala pecah. Di medan perang tetap pasangan ayah dan anak. Lalu aku bertanya satu hal padanya. Tapi dia tak pernah memberiku jawaban. Aku bertanya padanya kalau memang ayah dan anak yang baik. Mengapa bisa bertengkar sampai kepala pecah? Maaf Kayu, apakah kamu punya anak? Tidak. Jika tidak maka masalah ini. Sepertinya kamu tidak punya hak bicara. Maafkan aku karena lancang. Tak apa-apa. Tianci. Dunia ayahmu adalah dunia yang terlalu. Hanya hitam atau putih tanpa abu-abu. Tidak ada ruang bagi zona abu-abu. Apalagi bagi perbedaan. Tapi tahukah kamu kenapa bisa begitu? Karena orang tua modern, terutama yang menjadi ayah, komunikasi mereka dengan anak laki-laki. Cinta mereka adalah cinta satu arah. Juga cinta tanpa syarat dan alasan. Jadi kalian baginya. Kalian adalah seluruh dunianya. Mengerti? Ya kan? Bicara bagus, bicara bagus. Tianci Presiden Yu, jika kalian teman kami, maka kalian juga teman kami. Hari ini kamu dan ibu bersama-sama. Menemani Presdir Yu minum satu gelas ya, oke? Baik. Aku tidak kuat minum. Tapi hari ini, aku meminjam anggur berkah ini. Bersedia menemani orang terhormat, meski harus mengorbankan nyawa. Terima kasih. Ayo sweeping. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Makanlah, ambilkan lauk untuk Paman Yu. Paman Yu ini dulu untuk ayahmu. Kamu tamunya ada untuk semua.
Tuan, ini adalah... Ini kantor baru yang aku bantu pilihkan untuk Tianqi. Bagaimana menurutmu? Cukup bagus. Semoga dia menyukainya. Tuan, Tuan, aku akan mencari dokter. Tidak perlu, tidak perlu. Sudah tidak berguna lagi. Malah dapat pesan malam-malam begini. Matikan saja ke mode senyap. Maaf? Itu temanku yang datang dinas. Bilang besok akan pergi sekadar pamit. Tuan, Tidak perlu. Ambilkan aku air. bye. Kebetulan besok aku dan guru Guoding mereka ada acara kumpul. Acara kumpul itu untuk hari raya apa? Bukan itu. Aku pikir membawa anak-anak kelas penggembalaan sudah cukup melelahkan. Mengajak mereka makan malam sebagai ucapan terima kasih. Dia mengajakku bertemu di jembatan Zan, katanya akan pergi. Pergilah seharusnya begitu. Kamu sekalian tanyakan kapan jadwal penerbangannya. Kalau waktunya memungkinkan. Sebelum pergi kita makan bersama. Ajak juga kedua anak itu. Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Tinggal serumah selama lebih dari 20 tahun. Masih belum mengerti kalau aku tidak segitu kecil hatinya?
Lalu acara kumpul dengan guru Guoding itu. Apa benar atau palsu? Tentu saja benar. Palsu. Aku sarankan kalian makan bersama. Minum anggur atau sesuatu. Jangan mengemudi. Bagaimana menurutku? Tidak aman di hati saya. Ternyata aku pikir Yuzishu kembali. Kau dan anakmu. Tapi selama ini, dia benar-benar tidak. Aku terlalu sempit. Sejujurnya, saya pikir Tianqi sangat memujanya. Aku merasa sedikit cemburu. Bagaimanapun mereka adalah ayah dan anak kandung. Yang bisa Yuzishu berikan pada putranya, saya tidak pernah bisa memberikannya. Apa yang kau berikan pada Tianqi? Lebih dari ayah? Tidak, ini berbeda. Alasan saya untuk Tianqi. Persyaratan begitu ketat. Memaksa dia kuliah. Kecuali aku berharap dia bisa. Sebenarnya lebih. Aku takut. Apa yang kau takutkan? Aku takut Tianqi menunda. Takut tidak ada penjelasan untuk Yuzishu. Bahkan lebih takut. Tidak apa-apa. Untungnya kekurangan Tianqi. Sekarang Yuzishu telah menebusnya. Sekarang Tianqi sudah dewasa. Tugas hidupku. Bahkan jika lebih dari setengah selesai. Yang tersisa hanyalah menonton Tianqi dan Tianhui. Mereka sudah menikah. Lao Chang telah salah denganmu selama bertahun-tahun. Siapa yang membuatmu dewi? Tolong beritahu Yuzishu. Jika dia ingin Tianqi mengakui leluhurnya. Kata-kata mengubah nama keluarga Yu. Saya tidak punya pendapat. Aku benar-benar tidak punya pendapat. Aku sudah berpikir untuk waktu yang lama. Ini mungkin lebih baik untuk Tianqi. Pria harus menemukan akarnya. Lao Chang, Lao Chang terima kasih banyak. Sudahlah, jangan menangis lagi. Pertemuan ayah dan anak adalah hal yang baik. Memang hal yang baik.
Hari ini perusahaan fantasi akan mengumumkan kebangkrutan. Dana bayangan telah mengakuisisi semuanya. Setelah dokumen hibah saham berlaku, Tianqi akan mendapatkan 5%. Kamu yang memutuskan saja. Masuk. Dana bayangan adalah hasil kerja kerasmu selama ini. Tianqi belum memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Maka ke depannya dana bayangan aku serahkan padamu. Baiklah, bagian miliknya akan kusimpan dulu. Terima kasih. Apa yang harus disyukuri? Semua ini sudah seharusnya kulakukan. Sudah waktunya kita harus berangkat. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tuan. Kamu sudah sampai mana? Tuan, dia tidak bisa datang.
Aku tahu dia tidak bisa datang. Tuan, dia sudah pergi. Aku tahu dia sudah pergi. Tuan, dia meninggal dunia. Apa katamu? Jika kamu pergi sekarang kamu akan kehilangan kesempatan sekali dua kali selamanya. Bagaimana jika aku kalah? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku berharap, Di masa depan ketika kamu menghadapi rintangan atau kesulitan, hal pertama yang harus kamu pikirkan adalah
Apakah aku sudah benar-benar berusaha sepenuhnya? Mengapa kamu bersikeras memilih jalur permainan ini? Karena aku menyukainya. Lagi pula aku juga jago dalam hal ini. Ulangi sekali lagi karena aku menyukainya dan aku jago. Lebih keras. Aku suka dan aku jago dalam hal ini. Ingat baik-baik kata-kata ini. Ketika kamu terlalu jauh melangkah dan merasa bingung, Pikirkan kembali kata-kata ini. Kamu memiliki hati yang baik, takut, beberapa jalan mungkin salah arah. Tapi jangan paksakan dirimu untuk mengikuti orang lain. Maka saran saya adalah, jangan biarkan dirimu merasa tidak rela. Karena rasa tidak rela itu akan membuatmu dipenuhi amarah di masa depan. Ini dia. Permisi, siapa Anda? Saya Chen Jingnong, asisten pribadi Tuan Yu. Silakan masuk. Tuan Yu meninggalkan banyak pesan dan beberapa barang. Semua ada di sini. Tianci, cari aku saat kamu punya waktu. Ada beberapa dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Aku tahu. Jam tangan ini telah diwariskan di keluarga Yu selama 3 generasi. Dia awalnya ingin memberikannya padamu. Tapi siapa sangka? Serahkan padaku, aku akan membawanya untuk diperbaiki. Biarkan aku yang mengurus jam ini sendiri. Baiklah. Kalau begitu aku permisi dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Guru Chang. 20 tahun lalu kamu dan aku membuat pilihan yang berbeda.
Kamu menyerah demi Sweeping. Aku menyerah pada Sweeping karena keluarga. Pada akhirnya, aku juga kehilangan diriku sendiri. Siapa yang benar dan siapa yang salah saat menjelang ajal? Aku tetap tidak bisa memahaminya. Tuan Sinshai pernah berkata, hidup di zaman damai di wilayah Haishan. Pemimpin yang bersih dan tenang keluarga sejahtera. Istri bijaksana, anak-anak cerdas. Hidup seperti ini bisa disebut kebahagiaan sempurna. Guru Chang, kamu telah melakukannya. Aku belum melakukannya. Aku iri padamu. Tapi aku tahu, bahkan jika aku sudah tahu takdir dari awal, aku masih akan membuat pilihan yang sama. Jadi kamu adalah pasangan terbaik Sweeping. Melindungi dia seumur hidupnya. Dan kamu adalah ayah penyayang bagi Tianqi. Orang baik keluarga Yu. Aku minum anggur keberuntungan ini, rela mati demi sahabat sejati. Terima kasih. Sweeping. Di sore musim semi itu, saat kita pertama kali bertemu, itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku. Sayang sekali segala sesuatu di dunia ini tidak bisa diprediksi. Akhirnya aku meninggalkan istri dan anak-anakku pergi ke negara lain. Sadar bahwa hubungan kita seperti langit cerah dan hari yang terang. Tidak tergantikan. Tapi tatanan dunia ini membuatku menghabiskan seluruh hidupku. Ternyata tidak bisa terhubung kembali. Selama 20 tahun hatiku seperti kertas kering. Aku berjuang melalui badai. Aku telah memenuhi tanggung jawabku kepada langit dan nenek moyang. Aku telah memenuhi tanggung jawabku kepada orang tua dan saudara-saudara. Tapi satu-satunya yang tidak bisa aku penuhi adalah kamu dan aku. Sweeping. Hidupku dimulai darimu. Aku juga ingin berakhir padamu. Agar aku bisa terbebas. Tianhui, ketika kamu melihat klip pendek ini, sepertinya kamu sudah kembali ke sekolah kedokteran ya. Hidup penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai harapan. Tak perlu terlalu disesali. Paman Yu telah menggunakan seluruh hidupnya untuk memikirkan satu pertanyaan, yaitu, bagaimana cara menjalani hidup tanpa penyesalan. Tuan Jingying pernah berkata, Yang penting dalam hidup adalah mendapatkan sebagian kecil dari makna yang besar. Kamu bisa menemukan dirimu sendiri dan menjalaninya sepenuh hati. itu adalah pencapaian terbesar. Mengapa kamu ingin menjadi selebriti? Bukan karena sorotan dan perhatian jutaan orang. Tapi karena aku suka. Jika kamu jadi aktor, kamu harus masuk ke dalam karakter dan menjadi seperti karakter tersebut.
Dan itu membutuhkan pengamatan terhadap kehidupan manusia. Memahami berbagai lapisan masyarakat. Tianqi, kamu sangat pintar. Pasti sudah menebak kebenarannya. Alasan aku melakukan semua itu adalah karena aku tak punya banyak waktu lagi. Jadi, Aku ingin menghabiskan waktu terakhirku bersamamu. dengan menyenangkan tentunya. Tentu saja berinteraksi sebagai teman lebih baik daripada berinteraksi sebagai ayah dan anak. Ini akan lebih nyaman bagi kita berdua. Aku tak ingin terjebak dalam konflik klise. Perdebatan soal hak asuh. Aku sangat bersyukur karena kamu menerimaku. Kamu memaklumi egoisku. Anakku, ini pertama kalinya aku memanggilmu seperti ini. Sangat disayangkan bahwa detik terakhirku di dunia ini, aku tetap tak bisa melewatinya bersamamu. Lebih disayangkan lagi, aku tak pernah mendengarmu memanggilku ayah. Aku pernah bilang padamu, pria di bawah usia 30 tahun harus terus membuat kesalahan. Rasa sakit dan penyesalan hanya akan membantumu tumbuh. Sebagai keturunan utama keluarga Yu, semua kemuliaan dan tanggung jawab yang tak terpisahkan, pada akhirnya kamu harus menanggungnya. Untuk itu aku telah melakukan banyak hal. Hal-hal yang tak bisa kuungkapkan padamu. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Aku akan memberikan seluruh hidupku. Sayang sekali, surga tidak dari orang. Aku suka permainan Anda. Aku seperti di sana. Kehidupan di ruang lain. Sejak saat itu aku memisahkan yin dan yang. Hambatan tak terbatas. Terlihat jauh dan diberkati. Selain itu Jingnong, dia bersamaku selama bertahun-tahun. Mengetahui hatiku. Anak yatim dari temanku. Anda dianggap sebagai saudara perempuan. Properti Mr. Chang sudah ditransfer ke nama Anda. Nona Chen, Anda adalah orang yang paling dipercaya oleh Tuan Yu. Aku ingin menyusahkanmu. Selama aku bisa membantumu. Tuan Yu memiliki yayasan amal. Sebut saja Yayasan Siping. Aku ingin membawa semua warisan. Semua disumbangkan ke yayasan. Tapi aku punya permintaan. Aku ingin mengubah nama. Saya khawatir ini tidak akan berhasil. Karena Pak Yu sudah bilang, nama tidak dapat diubah. Saya ingin mengubah Siping menjadi Aiping. Saya pikir dia akan setuju. Aku berbicara tentang Mr. Yuzishu. Tidak ada masalah. Kau bekerja keras. Chang total pada tanggal 1 hingga 10 Juni. Bagaimana jadwal Anda diatur? Saya tidak mengatakan kepada Anda. 7 Juni 82 hari ini. Dorong semua pengaturan kerja. Oke, aku tahu, aku akan mengaturnya. Terima kasih. Selamat tinggal. Tidak cepat dan ringan.